Satu. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Boleh kasih senyum sampai kiri kanannya. Kayak tadi belum ada senyum-senyum ini. Saya lihat tadi selalu tapi belum. Puji nama Tuhan. Sehat semua? Ada sukacita, amin. Kita bersyukur kalau kita boleh ada pagi hari ini berdoa sukacita karena Tuhan berdoa kita. Saya juga berdoa buat setiap kita semua, bukan buat teman-teman yang nonton secara online. Sekali-sekali sampai ya. Biar semuanya tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, shalom Ibu. Sama-sama kita mulai dengan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa yang baik, karena pernyataanmu Tuhan gak pernah berhenti buat kami Bapa yang baik. Kasih-Mu Tuhan gak pernah habis-habisnya buat kami Bapa yang baik. Cinta-Mu Tuhan, bahkan setiap kesempatan yang masih Kau berikan Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang kami perlu syukuri Tuhan. Banyak hal Tuhan yang perlu kami banggakan Tuhan, karena perbuatan-Mu sungguh heran dan luar biasa Tuhan akibat kami. Kami yang tanpa ada, kami yang gak ada apa-apa ini Tuhan Yesus. Kalau bukan tanpa Kau Tuhan, kami gak bisa apa-apa Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Terus Tuhan jangan lepaskan tuntunan-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa yang baik. Terus Tuhan jangan lepaskan Tuhan genggaman-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa yang baik. Jangan lepaskan dekapan-Mu Tuhan buat setiap kami Bapa yang baik. Sampai tubuh kami Tuhan, jiwa roh kami Bapa yang baik dibangkitkan Tuhan. Setiap sel dalam tubuh kami Tuhan dibangkitkan Bapa yang baik. Berdoa kami Tuhan Kristus dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Masyarakat Tuhan ibadah hari ini Tuhan boleh berjalan seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Dan kami pulang gak seperti kami Tuhan Yesus. Roh tubuh kami dan jiwa kami Tuhan dibangkitkan Tuhan, dibakar habis Tuhan dengan Kau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Di ucapan syukur kami ini doa kami Tuhan. Dan jadilah Tuhan seperti yang Kau hendaki Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Siapa yang undang kita untuk bangkit berdiri? Oke. Boleh samping kiri kanannya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita Allah yang heran dan luar biasa. Dia gak pernah tinggalkan kita. Oke, luar biasa. Thank you Lord. Kami bersuka Tuhan karena Engkau Tuhan. Kami bersuka karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan kami bersuka Tuhan karena Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sama-sama dengan Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Sama-sama katakan, Allah kita heran. Kau heran Tuhan. Allah kita heran. Katakan Allah kita heran. Allah kita heran.
luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, 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 oh, amin, haleluya, amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, sekali katakan amin, 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 oh, amin, haleluya, amin, 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 sekali katakan amin, 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 amin. Berikanlah bagi Tuhan luar biasa. Boleh kasih tahu samping kiri kanannya, katakan Tuhan kita Allah yang luar biasa. Oke, Allah Tuhan kita yang Allah yang luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah dengar telinga dan tak pernah timbul dalam hati, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekarang apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang
Haleluya. Ada amin? Amin. Allah kita heran dan luar biasa. Dia sanggup dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, pujian ini benar-benar menjadi pujian dalam hati kita. Gak cuma sekedar keluar dari mulut kita, tapi benar-benar kita imani Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Cintamu gak pernah habis-habisnya buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami andalkan Engkau Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan-Mu hanya bagi-Mu saja Tuhan. Di kehidupan kami Tuhan, di setiap kami Bapa yang baik. Kami bergantung penuh sama Engkau Tuhan. Kami depend penuh Tuhan sama Engkau Bapa yang baik. Dan biar Tuhan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, seperti yang Kau ingin Tuhan terjadi Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya penuh Tuhan sama Engkau. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Ku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama kita akan puji dari awal. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun, melebihi siapapun juga, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau. Selamat kita berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain,
Tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Hanya Kau satu saja, ya Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar ya Bapa, Allah yang luar biasa. Biar rencanamu jadi dalam hidup kami, biar rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi atas hidup kami Bapa. Allah yang agung berkuasa, Allah yang luar biasa bertata. Ini setiap hidup kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami gak mau main-main, kami gak mau Tuhan bertahta. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami percaya. Berkuasalah Tuhan, berkuasalah Bapa, ya Yesus. Yang luar biasa, Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami percaya. Kau satu-satunya kami andalkan Tuhan, Kau satu-satunya kami andalkan Bapa. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami andalkan, kami percaya Tuhan. Materaikan itu Tuhan, tanamkan itu dalam hati kami Bapak, sehingga kemanapun kami mau langkah Tuhan Yesus, apapun jadi aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, di rumah kami, di lingkungan kami Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan kami andalkan Kau saja Tuhan Yesus. Bertatalah Tuhan dalam kehidupan kami Bapak yang baik, kuasai kehidupan kami Tuhan, ambil alih Tuhan Yesus. Dan biarkan Tuhan Kau hari ini Tuhan berjalan di depan kami Tuhan, berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Jangan lepaskan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, jangan lepaskan Tuhan Yesus, jangan lepaskan Bapak. Kau saja Tuhan yang kami andalkan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang heran Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, jangan lupa kembali. Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman, ku yakin. Kau hadir, ku rasakan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di dalam bait-Mu yang kudus. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan lemah berbeban berat, kami akan pulang dengan membawa anugerah kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Kami yang datang dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan perkara-perkara yang kami alami yang sulit sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu, merendahkan hati kami, membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Khususnya kami rindu mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman Tuhan akan menjadi penolong bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Dan kami percaya pada saat kami mendengar firman Tuhan, maka kami akan tahu kehendak Tuhan, dan kami akan melakukan firman Tuhan itu seperti yang Engkau kehendaki. Maka kami akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, berikan kami hikmat kewahyuan, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh termeterai dalam hati kami, memerdekakan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita berkumpul, kita boleh bersekutu beribadah. Saya rindu seluruh jemaat dalam setiap kali beribadah kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena dalam ibadah yang kudus ini Tuhan hadir. Mari kita menghargai, menghormati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Ya, oke. Pagi hari ini Bapak Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman dan kemurahan hati. Mari bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Iman dan kemurahan hati. Oke, kita akan baca firman Tuhan menjadi dasar untuk kita renungkan hari ini. Terambil dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Oke, judul perikopnya adalah kasihilah musuhmu. Saya akan baca ayat 27, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang selanjutnya ayat 28. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-36. Oke ya? Sudah dapat? Oke, ya. Kita akan baca, saya akan baca dari ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Bagi orang yang membunuh kamu, berdoalah bagi orang yang cacat kamu. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepadanya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan kalau kamu apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun orang-orang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?
berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Kristus yang bertumbuh dalam iman harus memiliki sikap atau sifat atau karakter Tuhan. Amin. Karena kita murid, maka kita harus menyerupai guru kita, guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dan salah satu sifat atau sikap, ya karakter daripada Tuhan kita adalah murah hati. Oleh sebab itu kita juga harus punya standar yang sama. Karena firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir dalam Lukas 6 ayat 36 berkata apa? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga yang murah hati. Jadi standarnya siapa? Tuhan. Amin. Jangan manusia. Kalau standarnya manusia itu baik aja, hanya sekedar baik. Tapi kalau kita punya standar yang ilahi, standarnya Tuhan, itu sebuah kebenaran. Itu hal yang benar. Karena manusia, standar manusia itu belum tentu benar. Ya, yang baik daripada manusia itu belum tentu benar. Tapi kalau kita mengikuti standarnya Tuhan, maka itu adalah hal yang benar dan menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, sikap yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah sikap murah hati. Sama seperti Bapak kita adalah murah hati. Jadi kita harus mewarisi sifat daripada Bapak kita yang murah hati. Nah, ayat yang kita baca tadi, ya, murah hati itu seperti apa? Kita sering berpikir bahwa murah hati itu berarti orang yang murah hati itu berarti orang yang suka memberi dalam bentuk uang, memberi dalam bentuk barang misalnya. Oh, itu orang yang murah hati. Tapi ternyata murah hati dalam standarnya Tuhan, saya katakan lagi, nggak cukup bicara soal bukan hanya uang, bukan hanya barang, tapi apa? Kasih. Amin. Berbuat baik dengan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Itulah standar yang ilahi tentang murah hati yang kita bacakan. Bahkan Yesus berkata, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya kita murah hati kepada siapa? Orang yang baik, orang yang mengasihi musuh kita. Ini standarnya Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang berdosa pun tahu mengasihi. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, orang jahat pun melakukan demikian. Tapi kalau kita bermurah hati kepada musuh kita, itu standarnya Tuhan. Amin. Ada pepatah yang mengatakan begini, bahwa mengatakan begini, membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah sifat iblis. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu sifat iblis. Terus membalas kebaikan dengan kebaikan itu manusiawi. Manusia yang bisa. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah sifat ilahi. Nah, sebagai murid Kristus kita harus punya sifat ilahi itu. Amin. Kita berbeda dengan dunia. Kita harus punya sifat Tuhan. Kalau kita menyebut diri kita anak-anak Allah, masa kita sama dengan orang-orang
orang dunia. Yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah adalah sifat kita, karakter kita, perbuatan kita, mencerminkan Tuhan atau manusia, atau jangan-jangan iblis. Kita nggak mau ya, kita harus mencerminkan Kristus Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan slide-nya, ada perbedaan Mas ini kejauhan ini. Yang perlu jauh banget. Slide sebelumnya. Ya. Oke. Ya. Yesus mengajar kepada para murid untuk menunjukkan sikap murah hati yang menandai nilai kekristenan jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi nilai kekristenan ini berbeda dalam hal apa? Respon. Ada perbedaan respon yang seharusnya ditunjukkan murid-murid Tuhan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang dunia. Jadi respon kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, kita harus mengikuti nilai-nilai kekristenan yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Jangan sampai orang melihat kita sama seperti orang dunia, tapi kita harus punya nilai yang berbeda dengan dunia. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, bersikap murah hati yang Yesus ajarkan terhadap kita adalah bersikap murah hati kepada musuh. Apa itu definisi musuh berdasarkan ayat yang kita baca tadi? Definisi musuh adalah orang yang membenci. Betul? Terus orang yang mengutuk. Definisi musuh yang juga kita baca tadi adalah orang yang mencaci kita. Musuh itu juga berarti orang yang menyakiti hati kita. Nah, itu. Terus bahkan yang terakhir adalah orang yang mengambil kepunyaan kita. Itu adalah musuh. Tapi Tuhan berkata, kamu harus bermurah hati kepada musuh, bahkan mengasihi musuh. Nah, ini kan berbeda dengan pandangan dunia. Kalau pandangan dunia berkata apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki. Makanya kemarin ada orang yang matanya diambil gitu ya, di klub motor gitu, ketemu di klub motor, akhirnya matanya diambil dua-dua karena apa? Ditulis tagline-nya adalah mata ganti mata. Itu dunia. Tapi kalau kita bukan saja mengasihi orang yang baik, itu manusiawi, tapi kita mengasihi musuh kita, bermurah hati kepada musuh kita. Jadi ciri murid yang murah hati itu ya, yang akan kita lihat, yang kita akan belajar pada hari ini tentang murah hati, karena ini bukan bicara uang memberi uang, tapi ini bicara soal kasih, berbuat baik. Yang pertama adalah, mari kita lihat. Yang pertama adalah mengasihi bukan membenci. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Mengasihi bukan membenci. Dalam ayat yang ke-27 berkata begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasih musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci setiap kita. Nah, jadi di sini begini ya slide-nya. Sebagai akibat keberdosaan manusia, kebencian bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu dipelajari. Betul ya? Karena kenapa? Karena kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa akibat kejatuhan Adam dan Hawa membuat kita ini memiliki sifat perilaku yang buruk. Ya, sifat-sifat karena dosa yang sudah merusak sifat alami manusia yang baik membuat kita memiliki perilaku-perilaku yang buruk. Seperti salah satunya kebencian. Dan kebencian itu nggak perlu diajarin. Itu muncul dengan sendirinya di dalam diri kita. Ya kan, reaksi kita kan, ada orang yang jahat sama kita,
terus-terusan berbuat jahat sama kita, tidak adil kepada kita, memfitnah kita, maka reaksi kita apa? Nggak perlu diajarin kan? Reaksinya adalah benci, dendam, marah. Ya. Itu reaksi-reaksi alami akibat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita baca coba di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita baca dulu dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata apa? 1 Yohanes 3 ayat 15. Bisa slide-nya ditampilkan? Oke. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Jadi artinya Tuhan ini menyorot betapa seriusnya kebencian menurut pandangan Tuhan. Kebencian itu adalah sesuatu hal yang bagi Tuhan ini bukan perkara main-main. Tapi ini adalah sesuatu hal yang dipandang Tuhan sebagai sebuah dosa yang serius. Bahkan dikatakan membenci itu seperti melakukan dosa yang besar. Dosa yang besar itu menurut kita apa? Salah satunya membunuh atau menghilangkan nyawa manusia. Betul nggak? Kita menghilangkan nyawa manusia, menganggap nyawa itu nggak berharga, itu kan dosa yang besar. Ya. Jadi makanya kalau mereka yang ditangkap ketahuan, ya kemarin itu kan ada yang memperkosa gadis penjual gorengan gitu kan, habis memperkosa terus dibunuh, kemungkinan hukumannya adalah hukuman mati. Gitu. Jadi membenci dosanya itu bagi Tuhan, menurut pandangan Tuhan sama seperti orang yang membunuh. Jadi hati-hati kalau mulai ada kebencian, mulai ada menilai orang, apalagi saudaramu, membenci saudara seiman di dalam Kristus, kita itu dianggap Tuhan, dipandang oleh Tuhan seperti orang yang sudah membunuh. Nah, ini cara pandang yang berbeda dengan dunia. Kita belajar ya, supaya kita semakin selaras dengan sifat-sifat Tuhan. Ya, jangan mengikuti sifat-sifat dunia, sifat-sifat manusia. Kita harus mengikuti cara pandang dunia. Cara pandang Tuhan, sorry. Ya, jadi Yesus mengajarkan slide berikut kepada murid-muridnya untuk melawan kebencian. Dengan cara apa? Caranya apa yang Yesus ajarkan supaya kita bisa melawan kebencian? Yaitu dengan mengasihi. Mengasihi siapa? Musuh. Jadi caranya itu. Waktu kita mulai timbul kebencian kepada orang yang sudah memfitnah, mencaci maki, mengutuk, terus berbuat jahat, berbuat tidak adil kepada kita, kalau mulai timbul, waduh saya benci, kan nggak mudah ya mengasihi musuh. Jangankan mengasihi, bahkan dikatakan nanti mendoakan gitu ya, ketemu mukanya aja udah ngelengos gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan berkata sebagai murid Kristus, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati, berarti kita pasti bisa. Karena bukan dengan kekuatan dan kemampuan. Mengasihi musuh, apa mungkin di zaman sekarang? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita juga pasti bisa. Amin. Karena itu adalah kerinduan Tuhan, supaya kita punya karakter Bapa. Bapa itu memberikan matahari bukan cuma kepada orang baik, betul kan? Ya, dia berikan matahari kepada orang baik dan orang jahat, jadi semuanya bisa menikmati matahari. Ya, terus Alkitab katakan Bapa itu aja tahu memberi kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Berarti kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus juga bisa memberi, menolong, berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan berbuat jahat kepada kita. Ini prinsip yang harus kita pahami dan mengerti. Ya. Nah, sebab jika hanya mengasihi orang yang mengasihi, maka tidak ada perbedaan dengan apa? Pemungut
pemungut cukai atau mereka yang jahat lain. Nggak ada beda. Sama. Semua bisa lakukan itu. Betul ya? Jadi jangan bangga. Kalau, waduh, saya nolong orang itu. Karena kenapa? Dulu saya pernah ditolong. Pak Agus, ya kan masih ingat. Pernah menolong. Ya, jangan sampai orang pernah nolong kita, kita lupa kepada orang yang pernah menolong kita. Masih bagus, tapi itu manusiawi. Semua agama juga mengajarkan hal yang demikian. Itu ya. Tapi itu bagus, itu baik. Ya, jangan sampai kita melupakan kalau kita berbuat baik, kita jangan ingat-ingat, betul ya? Nah, perlu ingat-ingat perbuatan baik kepada orang itu. Jadi kalau kita susah, jangan kita tunggu dulu saya pernah nolong dia. Saya pernah nolong dia, wah saya sekarang waktunya minta balasan dari dia. Enggak ya, kita harus punya prinsip yang berbeda dengan dunia ya, karena tidak ada perbedaan dengan pemungut cukai atau mereka yang berbuat jahat waktu kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Nah, respon kita Bapak Ibu Saudara berbeda dengan orang dunia. Jika orang dunia berdosa dan mengasihi orang yang mengasihi mereka dan berbuat baik kepada orang yang berbaik kepada mereka, nah kita itu lebih daripada itu. Mengasihi dan mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang mengasihi kita dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka yang telah bahkan menghina dan merendahkan kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita pernah ngalaminnya, dibenci oleh orang, padahal kita sudah berbuat baik. Kita juga pernah mengalami dihina, direndahkan oleh orang. Tapi bagian kita adalah mengampuni. Bagian kita adalah tetap mengasihi dia. Amin. Itu yang harus kita miliki. Nah, perintah Yesus yang radikal untuk mengasihi musuh ini radikal. Karena istilah tadi katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi perintah Yesus mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci adalah respon yang berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia pada kita ya, seperti biasanya ya. Nah, untuk membalas, kalau dunia itu kan seperti tadi, ketika kita difitnah, kita akan membalas memfitnah. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita akan membalas perbuatan yang tidak adil. Tapi sekarang kita jemaat harus berbeda. Amin. Mampu, bisa, Tuhan yang mampukan ya, karena secara kata-kata dia, sifat dasar alami manusia ini akibat dosa telah membuat kita bereaksinya berbeda dengan yang Tuhan inginkan, yaitu balas kejahatan dengan kejahatan. Dia sudah nyakitin saya, dia sudah, kalau bahasa zaman sekarang mengatakan sudah membunuh karakter. Wah, itu kan menyeramkan gitu ya. Memfitnah itu berarti pembunuhan karakter. Wah, dia sudah membunuh karakter saya yang tadinya bersemangat jadi down, jadi hidupnya kayak hopeless. Apalagi kalau sering dibully, betul kan? Dibully, lama-lama kan karakter kita jadi gampang mudah menyerah. Terus kita bilang, wah ini gara-gara dia nih saya jadi begini. Tapi dalam Tuhan ada pemulihan ya. Jadi bagian kita, kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ya, jadi itu yang harus kita buat. Jadi tidak boleh lagi menyimpan dendam, kebencian, keinginan untuk membalas orang yang menyakiti kita. Bahkan yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka ya, yang telah melukai hati kita. Meminta Tuhan bekerja. Jadi mendoakan itu misalnya kan di dalam ayat ini yang kita baca tadi, bahwa kita harus tadi dikatakan ayat 27 ya, kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik, jadi kasihi dan berbuat baik. Murid Kristus menunjukkan kualitasnya dengan slide-nya boleh, dengan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang bahkan menebar kebencian. Amin.
Jadi kalau kita mau jadi murid Kristus yang sejati, maka kualitas hidup kita adalah mengasihi musuh. Ini adalah kualitas yang luar biasa ya. Bahkan berbuat baik, udah mengasihi kan biasanya kita cukup, udahlah kita kasihi, ya udahlah kita ampuni. Tapi yang harus kita lakukan bukan saja kita udah mengasihi, mengampuni, tapi udahlah ya, saya nggak mau ketemu dia lagi. Enggak. Bahkan tetap berbuat baik kalau dia datang untuk meminta tolong. Nah ini ya, berbedanya orang Kristen, anak Tuhan, murid-murid Tuhan, ini luar biasa. Karena kenapa? Karena Alkitab katakan begini, kalau kamu melakukan itu maka upahmu besar. Dan dikatakan yang kedua, bukan saja upahmu besar, tapi kamu menunjukkan dirimu sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi dua hal itu upahnya luar biasa. Amin. Kita disebut oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Nah, ini anak kesayangan, ini anak kesukaanku nih. Karena melakukan seperti yang aku lakukan. Terus yang kedua, kamu dapat upah yang besar. Ya, siapa yang mau dapat upah yang besar? Siapa boleh angkat tangan? Amin. Semua ya. Berarti harus mengasihi musuh, bermurah hati dengan berbuat baik kepada musuh. Wah, ini pasti bisa. Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah memberkati, bukan mengutuk. Ayatnya dalam ayat 28 bisa ditampilkan, ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi yang kedua, bukan mengutuk, tapi memberkati. Bahkan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Ya, slide. Murid Kristus juga diajarkan untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat. Jadi begini, tidak membalas kutukan dengan kutukan, tetapi memberkati mereka yang mengutuk kita atau menyakiti kita. Artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi pada waktu orang mengutuk, yang kita lakukan adalah bukan balas kutuk ya. Biasa kan, ya seru main ngutuk aku. Emang gue gak bisa ngutuk lo juga gitu kan. Atau misalnya kalau aku gak bisa ngutuk kamu, ya udah gak apa-apa, panggil dukun ya misalnya, biar dukun yang bertindak. Nggak bisa. Kita harus melepaskan berkat. Nah, ini kan gak mudah ya. Dia ngutuk, kita memberkati. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ketika ada orang yang berkata buruk atau menjatuhkan kita, respon kita adalah tidak merespon dengan amarah. Pertama kali waktu kita lihat ada orang yang sengaja bikin kita marah, yang membuat kita kesel, membuat kita benci, kita harus sadar, waduh ini udah mulai marah. Panasnya hati ya. Dikatakan bahwa yang penting nggak apa-apa deh hati boleh panas, yang penting kepala tetap adem. Tapi kalau udah panas hati ini bahaya ya. Kain aja bisa membunuh Habel karena hatinya panas, udah timbul amarah. Kalau udah hati panas, ini pikiran nggak bisa dikendalikan lagi, bisa dalam bentuk perbuatan yang jahat. Jadi kita harus bisa membalas yang jahat itu dengan berbuat baik. Sebaliknya, ini berbeda ya. Jadi sebaliknya kita harus berbuat yang berbeda dengan ini. Ketika ada orang yang berkata buruk, sudah ya tadi ya, yang menjatuhkan kita, maka kita merespon tidak dengan amarah, tetapi mendoakan. Ya, mendoakan mereka. Kenapa kita mendoakan dan memberkati mereka yang mengutuk kita dan membenci kita? Doanya bagaimana? Doanya tentunya bukan doa kutukan ya. Kan udah bilang jangan membalas kutukan dengan kutukan. Doanya bukan Tuhan, ya udah Tuhan saya serahkan, tapi biarlah tangan Tuhan yang turun atas dia.
supaya Tuhan membuat usahanya, ya, membuat hidupnya menderita, biar dia merasakan. Gitu. Kayak itu mah doa-doa kutukan sama aja. Tapi mendoakan di sini adalah doa memberkati. Maksudnya apa? Tuhan, saya disakiti. Tuhan, saya diperlakukan tidak adil. Tuhan, saya berdoa bagi orang supaya apa? Supaya dia bertobat, supaya dia mengalami perubahan hati, ya, supaya dia boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal-hal demikian kepada orang lain. Nah, itu adalah doa yang memberkati. Doa supaya orang itu mengalami perubahan hidup, perubahan hati, dan pertobatan yang sungguh. Begitu ya. Jadi bukan doa karena kita kesel, karena kita marah, kita bilang, Tuhan kalau perlu turunkan api dari surga. Kan ada firman Tuhan bilang gitu. Turunkan api. Nah, bagian kita adalah memberkati. Wah, kalau dunia melakukan, di dunia ini ada orang Kristen yang melakukan hal begini, ini luar biasa, betul kan? Di tengah dunia yang penuh dengan kutuk, sumpah serapah, kebencian, kemarahan, tapi sikap kita berbeda. Kita membuat dunia jadi lebih damai, dunia jadi lebih penuh dengan kasih daripada Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Dan ingat, upahmu besar di surga. Ya. Oke. Nah, tindakan memberkati bagi mereka yang telah memberikan kutukan. Nah, itu slide-nya ya. Dan kutuk dosa itu telah dipatahkan Kristus di atas kayu salib, akan dan berkat keselamatan itulah yang kita berikan. Jadi maksudnya begini, tindakan kita memberkati itu adalah bukan dengan memberikan kutukan, tapi dengan berdoa dan memberkati supaya keselamatan Tuhan itu terjadi atas orang tersebut. Sebab kalau kita berdoa mengutuk dia, ya memang dia udah dikutuk ya. Buat apa kita mengutuk orang yang sudah dikutuk? Kita bagiannya memberkati supaya dia mendapatkan keselamatan. Karena kutuk dosa sudah dihapuskan. Kita sudah dibebaskan di dalam Kristus. Nah, tindakan berikutnya adalah mendoakan mereka yang berbuat jahat terhadap kita, mendoakan pertobatan dan pintu hati yang terbuka kepada pengenalan akan Kristus. Jadi dari pihak kita adalah mengampuni. Amin. Kita harus mengampuni dulu, baru kita bisa mendoakan dan memberkati. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita doa kita pasti, kita tahulah doanya pasti akan berbeda. Tapi waktu kita sudah mengampuni orang itu, maka doanya akan doa yang seperti yang Tuhan inginkan, yaitu memberkati, ya, mengasihi musuh-musuh kita. Nah, jadi itulah yang perlu kita lakukan supaya orang itu boleh semakin mengenal Kristus. Karena kenapa orang melakukan hal itu? Karena dalam satu sisi kehidupan dia punya kelemahan. Kelemahan itu yang mungkin dia sedang belajar untuk bergumul supaya dia mau berubah. Ya, bagian kita ya udah, Tuhan bawa dia semakin mengenal Tuhan. Ya, dan waktu kita mendoakan, kembali lagi, upah kita besar. Karena kita mendoakan orang yang suatu saat mungkin kita sedang menabur doa bagi orang itu. Suatu saat kita menuai doa-doa kita. Orang itu bertobat, mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Upah kita besar di surga. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah merelakan bukan menuntut balas. Dalam ayat 35 berkata begini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, slide-nya, ada kalanya Bapak Saudara di dalam kehidupan kita bisa meminjamkan seseorang.
Kita bisa pinjamin barang, bisa pinjamin uang dan lain sebagainya kepada orang lain. Dan tentunya kita namanya pinjam kan, kita tentunya mengharapkan ya dia inget lah, ya kan, jangan sampai lupa gitu ya. Namanya kan pinjam, ya udah kembaliin dong gitu kan. Itu wajar kita, wajar. Tapi slide berikut coba. Nah, tetapi ada saatnya kita belajar dari prinsip firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan firman Tuhan apa? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ya, berarti ada saatnya kita belajar dari prinsip ini bahwa kita tidak bisa berharap lebih kepada mereka yang tidak tahu kebenaran. Maksudnya apa? Nanti mungkin ada orang yang datang meminjam, ya, misalnya ke saya lah gitu ya, pinjam ke saya. Terus setelah pinjam, ya saya mungkin berharap ya dia ingat gitu karena itu pinjam. Terus tapi karena orang itu sedang ngalamin, misalnya dia tidak tahu kebenaran, maksudnya begini, bisa dia memang orang yang masa bodoh, pinjam sana pinjam sini, gali lubang satu, gali lubang yang lain gitu ya. Dia memang suka minta-minta. Ya sudah, prinsip kita firman Tuhan katakan apa? Ya udah, kalau kita memberi, kita memberikan pinjaman, jangan harap kembali. Kalaupun dia mau kembalikan, ya sudah, puji Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kita mau memberi kepada orang, berilah kepada orang yang tidak bisa mengembalikan. Benar gak? Karena kenapa? Kalau dia nggak bisa mengembalikan, upah kita besar di surga. Karena Tuhan yang akan membalas kepada kita. Berarti kita memiutangi Tuhan. Kita menolong orang miskin yang tidak bisa membalas kebaikan kita karena dia nggak punya itu. Ya, waktu kita berbuat baik, kita menolong dia orang yang miskin memang, dan kita tolong dia. Tuhan berkata, kamu nggak perlu balasan dari dia memang nggak mampu, tapi aku yang akan membalas perbuatan-perbuatan. Itulah yang artinya memiutangi Tuhan. Jadi prinsipnya itu ya, prinsipnya itu. Jadi kalau kamu menolong, tolonglah semampu yang kita bisa buat. Misalnya dia minta sesuatu dalam jumlah besar, ya kira-kira ya udahlah, saya tolong kamu cuma bisa segini. Ya kalau dia nggak bisa kembalikan, ya sudah. Amin. Ini prinsip kita. Waktu kita melakukannya, kita akan jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Memang nggak mudah, tapi dengan begitu, karena gini, saya yakin kok. Misalnya nih, ada keluarga saya misalnya datang minta tolong kepada saya. Terus waktu dia minta tolong, bisa nggak? Saya lagi butuh nih. Berapa misalnya? Segini bisa nggak? Kalau saya rasa itu saya bisa, saya berikan. Oke. Tapi waktu dia bilang, waduh, dia minta sesuatu yang bagi saya itu besar dan saya nggak punya itu, saya bilang, ya saya cuma bisa begini. Ya kan? Yang menurut saya ya cukuplah segitu. Anggaplah saya memberi ini, udah, kalaupun nggak dikembalikan juga nggak apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita merelakan. Ya, waktu kita bermurah hati, kita harus belajar merelakan. Nggak perlu menuntut balasan. Kalau orang dunia menuntut balasan. Bahkan dikatakan ada orang yang mengambil kepunyaan kita. Saya ingat sekali ada seorang hamba Tuhan, ceritanya begini. Dia ini kan pengen beli mobil baru. Jadi dia datang ke sebuah dealer mobil, berarti kan resmi gitu ya. Kemudian dia rencananya mau tukar guling, jadi mobilnya yang lama dia mau beli mobil yang baru. Jadi dia mau supaya mobil lamanya ini dihargai berapa, nanti dia tambahin untuk beli mobil yang baru. Dia datang, terus dia ketemu dengan sales marketing, ngobrol. Setelah ngobrol sama sales marketing, dia tahu
ini salesnya orang Kristen gitu ya. Ini jadi malu-malu gitu ya. Nah, terus ngobrol-ngobrol karena dia percaya, dia serahin semua. Ya, ini karena gini-gini ada hal yang membuat sibuk dia ini, akhirnya dia bilang deh, dikasih STNK mobilnya sebagai jaminan gitu. Ya udah saya ini deh, ini STNK saya benar serius kok, nggak bakal pindah beli mobil yang lain. Dia kasih STNK. Ya udah janjian, berarti besok ya kita ketemu. Oke. Jadi lagi mau diurus untuk bisa mobilnya di ini, nanti saya akan nyicil untuk bayar sisa untuk beli mobil baru. Udah, setelah itu dia pulang. Pas dia pulang, ternyata bukan cuma saya juga heran kenapa dikasih STNK dan BPKB. Gitu. Yang nggak tahu apakah kesirap atau gimana, kita terhipnotis. Ya udah seneng-seneng, akhirnya dikasih BPKB dan STNK. Waktu dia pulang, dia juga rasa, kenapa saya percaya banget ya sama orang gitu ya. Ya udahlah, kan besok gitu kan. Masa ini udah malam, besok balik aman, apalagi itu kan sales di kantor itu, berarti kan aman lah dia kerja di situ ya kan. Masa dia nggak mau kerja lagi di situ gitu. Dia berpikir positif. Besoknya pagi-pagi dihubung-hubungin susah. Akhirnya dia cepat-cepat masuk pergi ke situ karena janjiannya sesuai jam itu, jam pagi lah, jam 10. Tapi sebelumnya ada telepon janjian, kok nggak diangkat-angkat. Pas dia datang ke kantor situ lah, ke dealer itu, dia cari orang itu, nggak masuk kantor. Ditunggu, ditelepon nggak diangkat-angkat. Dia tanya, mobil saya yang kemarin kemana? Oh, dibawa sama orang itu. Ditunggu satu, ditelepon, ketemu sama bosnya 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hilang mobilnya. Orangnya juga pergi nggak tahu kemana, bawa mobilnya. Bapak saudara, jadi di sini lihat ya. Terus udah dia cerita kan, dia cerita kesaksian ke teman-teman kita sebagai gembala. Kita bilang udah Pak, urus saja supaya mobilnya yang penting kembali gitu kan. Terus ada lagi kita punya kenalan, ada jenderal polisi gitu kan. Dia langsung bilang, Pak, coba Pak sini saya cari, nggak sampai seminggu pasti dapat mobilnya itu pasti dapat. Ya si pendeta itu bilang gini, ya udahlah, saya sedang belajar firman Tuhan, yaitu merelakan yang barang kepunyaanmu yang dirampas. Berarti saya punya iman, saya kehilangan mobil ini, maka Tuhan akan berikan saya mobil yang baru, yang dari Tuhan. Jadi bagian saya adalah mengampuni. Padahal teman-teman kita yang lain bilang, udah Pak, nggak apa-apa, diurus saja. Ya udah kita, yang penting mobilnya kembali, orang itu nggak usah dipenjara lah. Kalau memang kita mau mengasihi musuh, mengampuni dia, nggak usah dipenjara lah. Udah yang penting mobilnya balik. Udahlah, saya belajar. Saya tahu bahwa ini Tuhan sedang tegur hati saya. Ya udah saya relakan. Pasti Tuhan beri mobil baru. Bapak saudara, apa yang terjadi benar. Nggak begitu lama, beberapa bulan kemudian dia dapat mobil baru. Ya tentunya dari usahanya dia juga, dia hamba Tuhan. Dapat mobil baru. Wah, imannya bekerja. Amin. Walaupun awalnya itu, waduh, istrinya, anak-anaknya udah marah-marah. Kenapa? STNK, BPKB dikasih. Kok percaya banget dia? Waktu itu kan mau suruh isi itu. Saya kan nggak bawa kacamata atau pokoknya apa gitu. Saya nggak bisa isi. Ya udah deh, saya serahin deh STNK, BPKB, kamu udah percaya gitu. Tapi zaman sekarang hati-hati ya. Jangan gampang percaya. Semuanya harus betul-betul, jangan salah. Karena mau orang Kristen sekalipun, di mana ada kesempatan, ya kata si Bang siapa tuh? Di mana ada kesempatan, walaupun nggak ada rencana untuk melakukan hal yang jahat, tapi di situ jika ada kesempatan, maka kejahatan itu bisa terjadi. Nah, jadi kita harus merelakan, ya, bukan menuntut balas.
Ya, jadi di sini tadi, tapi saatnya kita belajar prinsip ya, untuk mungkin kita tidak mendapatkan balasan. Yang Yesus ajarkan adalah rela, ya, merelakan. Nah ini tadi yang hamba Tuhan ini coba praktekkan, yaitu merelakan. Kalau mau diusut, mau dicari bisa, mungkin duitnya keluar banyak juga sih. Dia harus urus ini, urus itu, nunggu begini, BAP, ya kan, semua hal yang wah itu biayanya udah ribet. Tapi dia belajar rela. Sama seperti Yesus, ya, Yesus merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Kalau Yesus waktu disalib, dia bilang, Bapak ini saya udah gak tahan, saya turun aja ya dari salib, bisa nggak? Bisa. Dia nggak mau, udah nih saya udah gak tahan, udah sampai titik darah penghabisan di atas kayu salib. Tapi yang keluar dari kata-kata Yesus apa? Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Tuhan merelakan dirinya. Dan waktu dia kan nggak bisa mati karena dia adalah Allah yang hidup, ya. Kematian tidak bisa mengalahkan kehidupan karena dia adalah kehidupan itu sendiri. Jadi dia sebenarnya nggak bisa mati, tapi yang Yesus lakukan apa? Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi dia apa? Menyerahkan nyawanya. Waktu dia menyerahkan nyawanya, berarti dia rela untuk masuk sampai ke dunia orang mati yang paling bawah. Dengan sebuah tujuan apa? Mengambil kunci-kunci maut dan kerajaan. Jadi bisa saja Yesus nggak rela mati, tapi dia bilang, Tuhan, Bapak, saya ini adalah Tuhan. Dia bisa bilang gitu juga. Saya nggak mau cara yang seperti ini, tapi dia dengan segenap hati melakukan dengan kerelaan. Demikian juga kita harus belajar merelakan sesuatu. Yusuf juga belajar mengampuni, ya, saudara-saudaranya. Kalau dipikir dia ini dijual ke budak, terus ayahnya itu sudah hampir sepanjang akhir-akhir hidupnya hanya memikirkan Yusuf yang dipikir sudah meninggal dimakan binatang gitu kan, membuat ayahnya itu menderita selama beberapa tahun oleh karena saudara-saudaranya. Kalau dia mau marah, dia bisa marah kepada saudara-saudaranya waktu dia punya kuasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia peluk saudara-saudara. Dia mengasihi, itu musuh-musuhnya. Dia mengasihi, dia peluk, dia ampuni saudara-saudara. Ya, jadi kita belajar. Ada begitu banyak kisah-kisah dalam Alkitab bagaimana Daud juga waktu anaknya Absalom ingin membunuh dia oleh karena ingin mendapatkan posisi raja, apa yang dilakukan oleh seorang ayah yang bernama Daud? Dia bahkan nangisi Absalom sampai akhirnya Absalom meninggal. Dia tetap menangisi dan akhirnya dia ya udah, kalau memang itu udah Tuhan panggil dia, tapi dari hatinya dia tetap mengasihi anaknya yang sudah sebenarnya berbuat jahat kepada dia. Itulah sikap seorang ayah, sikap seorang bapak. Bapak itu penuh dengan pengorbanan. Nah, kita punya Bapak di surga. Bapak di surga ini sifatnya sangat luar biasa. Dan salah satu sifat yang luar biasa adalah murah hati. Dan kita anak-anaknya juga harus punya sikap murah hati, sama seperti Bapak. Amin. Dan kalau kita melakukan hal demikian, yang terakhir ini merelakan, bukan menuntut balas, maka seperti tadi ayat katakan bahwa kita akan disebut anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, Yesus ajarkan sikap yang demikian supaya kita juga melakukan nilai-nilai kemurahan hati yang ditekankan Yesus melalui hal itu, ya, merelakan. Oke? Jadi 3 hal ini yang kita akan kerjakan, kita lakukan supaya sebagai murid Kristus kita betul-betul mencerminkan pribadi dan sifat Kristus. Yang mau katakan amin. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri.
Haleluya Tuhan. Mari kita masing-masing bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau respon kita pada saat kita menghadapi orang-orang yang disebut orang-orang yang sulit. Orang-orang sering menimbulkan kita sakit. Bahkan kita sangat membenci mereka. Bahkan kita dibenci oleh mereka. Yang perlu kita sadari lewat firman Tuhan hari ini, belajarlah untuk memiliki sikap murah hati, sama seperti Bapa kita adalah murah hati. Dan orang-orang yang murah hati itu adalah orang yang mengasihi bukan membenci, orang yang memberkati bukan mengutuk, dan orang yang merelakan bukan menuntut balas. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang maha tinggi. Sebab kami tahu pada saat kami melakukannya, Engkau akan mengangkat dan menganggap kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu, anak-anak Allah yang maha tinggi, karena memiliki dan mewarisi sifat-sifat daripada Tuhan sendiri. Bahkan ada bonus yang Tuhan sediakan bagi kami, bahwa upah kami besar, sebab kami memiliki sifat seperti Bapa yang memberikan yang baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami terus mencari wajah Tuhan. Ajar kami terus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Hari ini kami mau buka hati kami. Jika ada kekesalan dalam hati kami, jika ada dendam, jika ada kebencian dalam hati kami, oleh karena orang-orang yang terus-menerus menyakiti hati kita, pagi hari ini kebenaran Tuhan telah disampaikan bagi setiap kita. Dan bukan perkara kebetulan itu kita dengar hari ini, maka marilah kita melepaskan pengampunan. Kita mau belajar mengasihi musuh-musuh kita. Kita mau mendoakan orang-orang itu. Bahkan kita mau senantiasa berbuat baik kepada mereka. Bahkan jika mereka meminta pinjaman kepada kita, kita mau belajar memberi dengan sukacita. Kami percaya ya Tuhan, jika Engkau berkata lewat firman-Mu, hendaklah kami murah hati seperti Bapa murah hati. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kami. Engkau akan memberikan kepada kami kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Sebab Engkau baik bagi setiap kami. Kami mau menjalani hidup yang berkenan sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam kemurahan hati seperti Bapa kami. Terima kasih Bapa, hamba terbatas, tapi hamba percaya kuasa-Mu yang tanpa batas akan bekerja mengubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Mari kita nyanyikan lagu satu-satunya yang Ku andalkan. Haleluya. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber
satu-satunya yang ku andalkan. Saya merasakan Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidupku. Kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkau Tuhan kekuatan, Tuhan harapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian yang kami terima. Sumber itu Tuhan, satu-satunya yang Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati. Oh, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami datang, kami menyembahmu. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami bersemangat bagimu. Pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Oh ya Tuhan, hati yang Engkau berikan, hati yang mengakui, hati yang mengasihi kepada musuh kami. Oh Rabalaya Tuhan berkata, inilah waktunya engkau melakukan firman Tuhan. Jika engkau saat ini sedang mengalami sakit hati, penderitaan, pergumulan, di mana engkau diperlakukan tidak adil, engkau diperlakukan tidak baik, engkau difitnah, engkau dihina, engkau direndahkan, inilah saatnya engkau melakukan firman Tuhan. Engkau melakukan firman Tuhan, mendoakan, memberkati, mengasihi, mengampuni, berbuat baik kepada mereka. Oh Tuhan, ini kami Yesus. Kau yang mengenal hati kami, Kau yang mengerti Tuhan pergumulan kami. Kami buka hati kami, bebaskan kami, lepaskan kami dan segala yang tidak berkenan. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, selaras dengan firman-Mu, selaras dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik kepada semua orang. Engkau murah hati, penuh dengan kasih karunia. Kami mau menjadi seperti yang Engkau kehendaki.
seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau inginkan. Terjadilah atas hidup, terjadilah atas hidup, terjadilah atas hidup. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan, Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali katakan, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri mulai yang luar biasa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biar Kau puji ini benar-benar Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Kalau Kau sumber berkat dalam kehidupan kami, Kau sumber sukacita dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Terus jadikan Tuhan setiap kami Tuhan seperti yang Kau mau Bapa yang baik. Karena itu Tuhan Yesus siang hari di Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan biar Kau bukakan telinga kami yang baik, biar kami bisa mendengar Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan buat setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Biar kami bisa mendengar Tuhan, kami bisa mengerti Bapa yang baik, kami bisa melakukan Bapa yang baik. Kehendak-Mu saja Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami lakukan tepat seperti yang Kau mau Bapa yang baik. Biar kami bisa mengetahui Tuhan Yesus, biar kami bisa merasakan Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami bisa lakukan Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa yang baik. Jadi kami anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan Yesus memiliki kasih yang seperti Engkau Tuhan Yesus, yang mengasihi setiap musuh kami Bapa yang baik, baik yang bisa memberi Tuhan tanpa pamrih Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Saudara yang juga membawa persembahan kami Bapa yang baik, apa yang ingin bawa Tuhan biar berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Ucap syukur kami, doa kami Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa syukur. Haleluya, amin. Sama-sama paling dulu. Biasanya yang memberikan persembahan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku, kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang kita berdiri mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Saya udah kembali. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di penghujung daripada ibadah hari ini, kami sudah mendengarkan firman, kami sudah memberi persembahan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir. Dan kami percaya bahwa setiap ibadah kami ini adalah ibadah yang mengandung janji, bukan saja untuk hari ini, tapi untuk masa depan kami. Kami percaya ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka hidup kami akan semakin berkenan, diberkati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati akan bangsa dan negeri kami Indonesia. Pemerintah bangsa kami berikan takut akan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh membuat rakyat ini sejahtera, memerintah dengan benar Tuhan. Dan kami percaya kekayaan alam dari bangsa ini boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Indonesia menjadi negeri yang maju, negeri yang diberkati Tuhan. Oleh karena pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Jika pada bulan Oktober akan ada peralihan dari presiden yang lama dengan presiden yang baru Tuhan, dengan pemerintahan yang baru Tuhan, kami berdoa Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan di dalam masa pemerintahan yang baru Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan terus memberkati bangsa ini untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sebagai umat Tuhan akan terus mendoakan bagi bangsa ini, sehingga keamanan bangsa ini boleh tetap terjaga. Karena doa orang benar Tuhan yang senantiasa mendoakan bagi Indonesia Tuhan,
Tuhan akan melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan berkati akan TNI dan Polri di dalam melakukan tugasnya Tuhan untuk menjaga keamanan negeri ini sehingga NKRI boleh tetap terjaga. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan luputkan dari segala hal yang jahat, bahkan segala bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan jika itu boleh terjadi, jika hal itu harus terjadi ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan membuat sehingga jumlah korban yang mengalami akan bencana alam itu Tuhan boleh jadi jumlah yang sedikit ya Bapak. Kami minta anugerah dan berkat Tuhan tudungi bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai dengan Pulau Rote. Tuhan berkati akan negeri ini. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat juga, kami yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan membuat kami semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan jika sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya dalam keluarga, dengan saudara-saudara, dengan semua kami ya Bapa, Tuhan menyertai kami. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, kita angkat tangan, kita arahkan hati, dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayanan, memberkati segala hal yang kau kerjakan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati kedua tanganmu sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Yes. Dan janji Tuhan kau akan senantiasa naik, bukan dan tidak menjadi turun, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Bahkan Tuhan akan melindungi engkau dari segala hal yang jahat. Dan biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan segala hal yang terbaik yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita tidak kedapatan bercacat celah, karena berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin.